Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali bertemu pada mata kuliah komunikasi dan perilaku organisasi, dan kita akan membahas tentang teori-teori komunikasi dan teori-teori organisasi. Apabila kalian ingin berorganisasi dengan baik, tentunya komunikasinya juga harus baik dan harus lancar dan harus menguasai seperti itu. Apakah kalian pernah merasakan ada bisikan-bisikan dari dalam diri Anda dan tiba-tiba terjadi komunikasi? Contoh misalkan saya pengen kuliah, tapi bisikan Anda itu jangan, gak usah kuliah, percuma nanti dosennya juga nggak ada, terus nanti di sana mau ngapain. Kemudian segala aktivitas-aktivitas kita itu secara tidak langsung kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, dan nantinya bisa menyimpulkan ya, atau bahkan bisa menguasai pikiran kita. Bahwa komunikasi itu ada komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal, dan keduanya ini memiliki perbedaan ya. Komunikasi intrapersonal itu nanti yang didapat adalah memahami konsep diri, atau bertujuan untuk memahami konsep diri, bahwa saya itu harus bersikap seperti apa sih kepada orang lain, kepada kehidupan ini, kepada keputusan kita ini, dan terhadap aktivitas kita selama ini. Dan kita menyadari bahwa diri kita itu mau dibawa kemana dan harus bersikap apa, dan bisa mengetahui dan bisa memahami apa yang harus kita lakukan. Ketika sudah memahami konsep diri, artinya bisa mengetahui terhadap diri sendiri, maka akan timbul kesadaran diri. Contoh misalkan kamu mau berangkat kuliah, kemudian kamu melakukan komunikasi terhadap diri kamu, nggak usah kuliah, nanti kuliah itu nggak ada dosennya. Kemudian mau ngapain kuliah, banyak tugas dan sebagainya. Tapi tetap kamu memaksa ya, artinya kuliah itu kewajiban saya, dan apapun kesulitan-kesulitan yang saya alami itu akan saya jalani. Dan muncul itu kesadaran diri, artinya semua orang itu baik ya, semua itu orang baik, tergantung orang bisa memahami konsep dirinya. Jika dia mampu memahami konsep dirinya, artinya diri saya itu mau dibawa kemana, dan saya harus bersikap apa terhadap kejadian-kejadian yang saya alami di sekitar kita, sehingga muncul kesadaran-kesadaran ya. Oh iya, saya itu harus jadi orang yang baik. Oh iya, saya itu harus jadi orang pemaaf. Oh iya, saya itu harus jadi orang yang suka menolong. Oh iya, saya itu harus jadi orang yang suka membantu dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini komunikasi atau proses komunikasi yang dilakukan ya kita dengan orang lain, artinya bukan terhadap diri kita sendiri. Kemudian nanti akan tujuannya adalah memahami konsep sosial. Memahami konsep sosial artinya bahwa hidup kita itu nggak sendirian. Kita melakukan komunikasi dengan yang lain. Kita itu manusia, makhluk sosial ya, tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan orang lain.
kita dibantu orang lain. Dengan melakukan komunikasi dengan orang lain, proses komunikasi nanti akan timbul konsep sosial. Oh iya, saya itu hidup itu tidak sendirian. Oh iya, saya itu dalam aktivitas saya itu membutuhkan orang lain. Ya, jadi kalau misalkan sudah tumbuh konsep sosial, maka timbul ya kesadaran sosial bahwa kita itu dibantu orang lain dan kita juga harus membantu orang lain. Apabila kalian ingin dibantu orang lain, maka kita harus membantu orang lain terlebih dahulu. Apabila orang lain mau respect pada kita, menghormati kita, maka kita harus menghormati dulu. Apabila kita mau dibantu orang lain, maka kita harus membantu dulu. Apabila kita mau dihargai orang lain, maka kita harus menghargai dulu. Sehingga nanti ketika sudah tercipta kesadaran sosial, maka keadaan sosial dalam wilayah tersebut itu akan saling memahami dan saling mengerti. Nah, tentunya di organisasi ini dibutuhkan dua komunikasi ini, yaitu komunikasi intrapersonal, artinya ketika ada masalah-masalah yang dialami dalam organisasi tersebut, ya ini seorang manajer atau seorang ketua itu berpikir terhadap permasalahan tersebut dan memikirkan segala solusinya. Artinya dia melakukan komunikasi terhadap dirinya sendiri. Contoh misalkan dalam organisasi tersebut ada bawahannya yang tidak melaksanakan tugas atau tidak aktif. Tentunya kita itu tidak bisa langsung memutuskan ya, langsung dipecat, dinonaktifkan, tidak aktif ya, tanpa melakukan perenungan terlebih dahulu ya, tanpa melakukan komunikasi intrapersonal pada diri kita sendiri ya. Apakah benar tidak aktif itu karena dia itu malas ya, kemudian tidak melaksanakan tugas atau tidak melaksanakan program itu karena dia tidak mampu ya. Kemudian selain komunikasi dengan diri, artinya sudah diputuskan jangan memutuskan terlebih dahulu, nanti saya cari tahu dulu ya penyebab dia itu tidak aktif, itu ya, penyebab dia itu tidak melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Kemudian dikomunikasi dengan anggotanya atau bawahannya. Misal kamu seorang manajer atau seorang ketua, otomatis akan melakukan komunikasi dengan wakilnya, dengan sekretarisnya, atau dilakukan dengan kegiatan rapat ya. Artinya kita membahas sesuatu ya, masalah tersebut ya dengan orang lain. Komunikasi intrapersonal dan interpersonal ya. Dalam proses memahami komunikasi dapat dibagi menjadi dua model, yaitu intrapersonal communication skill, artinya kemampuan komunikasi dengan diri sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang kedua interpersonal communication skill, kemampuan komunikasi dengan pihak lain. Komunikasi intrapersonal ini siklus ya, atau siklus hubungan pikiran manusia dan kemampuan berkomunikasi. Artinya bahwa dalam kehidupan ini ada nilainya dan ada kebenarannya ya. Ada kebenarannya, kemudian hidup ini pasti memiliki tujuan, artinya tujuan hidup, bahwa ada sesuatu yang kita raih, kebenaran itu ya. Nah, ini menjadi sebuah tujuan. Kemudian tertanam dalam pikiran kita mindset ya. Mindset kita ya, thinking system, bahwa kita harus mencapai tujuan tersebut atau menggapai kebenaran tersebut. Setelah tertanam dalam pikiran kita, muncullah emosi ya. Artinya kita harus mendapatkan itu. Kita harus mendapatkan itu, dan
emosi kan ada emosi baik, ada emosi buruk ya. Artinya di pertengah jalan itu mendapatkan kebenaran atau tujuan hidup itu belum tentu mulus ya. Artinya ada hambatan-hambatan, rintangan dan sebagainya. Setelah adanya emosi pada diri kita ya, baik emosi baik maupun emosi buruk ya, muncullah kita kata-kata yang nanti kita sebut dengan komunikasi. Kemudian muncul kata-kata ya, maka muncullah perilaku ya, behavior system. Artinya ada stimulus, kita menyimpan informasi, mendapatkan informasi, pengetahuan dan sebagainya, kemudian termindset dan nanti akan menjadi sebuah perilaku. Pengetahuan tentang intrapersonal ya, tentang konsep pengetahuan diri, kemudian pengarahan diri, dan harga diri. Pengetahuan diri ini pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan dirinya. Artinya semua orang itu pasti mampu ya, pasti bisa menentukan dan mengukur ya kekuatan dan kelemahan dirinya. Saya itu orang yang kuat atau orang yang lemah apa tidak sih? Saya menjadi orang yang mana? Kemudian masalah yang muncul bila kurang memahami diri, artinya kalau kita kurang bisa memahami diri kita sendiri, itu yang pertama mengasihkan diri, kemudian kurang dapat mengambil keputusan, kemudian persepsi yang keliru. Ini bahayanya kita tidak bisa memahami ya terhadap kekuatan dan kelemahan kita. Artinya kita nggak percaya diri melakukan kegiatan organisasi, kegiatan komunikasi dengan orang lain. Akhirnya timbulnya nanti akan mengasingkan diri. Karena kita berpikir kalau kita tidak mampu memahami kekuatan dan kelemahan di kita, ya kita merasa kita itu lemah terus ya. Kita itu memiliki kelemahan terus. Saya tidak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Kemudian kurang dapat mengambil keputusan. Akhirnya segala keputusan yang dia ambil dalam kehidupan sehari itu selalu salah. Ya, dan selalu bertabrakan dengan norma yang ada. Kemudian dia selalu berpikiran yang salah, persepsi yang salah. Ya, dia memiliki pikiran, wah, orang itu seperti itu. Padahal kenyataannya itu tidak. Ya. Atau kita sebut dengan pikiran-pikiran negatif, berburuk sangka terus. Berburuk sangka terus terhadap orang lain. Padahal kita itu belum tentu tahu kebenarannya seperti apa. Apa yang terjadi di lapangan seperti apa. Tapi kita selalu berasumsi ya yang salah. Tapi kalau bisa memahami kekuatan dalam dirinya ya, maka persepsi itu tidak akan pernah salah. Kemudian pengarahan diri ya. Pengarahan diri ini daya yang memberi arah dan tanggung jawab terhadap konsekuensi. Artinya setiap aktivitas kita itu ada tanggung jawabnya dan harus terarah. Ya. Kemudian nanti kita aktivitas kita itu ada konsekuensinya dan kita harus terima dan bertanggung jawab itu. Dampak orang yang kurang memiliki pengarahan diri ya, diri kita itu terarah. Nah, ini dampaknya. Yang pertama adalah kurang percaya diri, kemudian kurang mampu mengendalikan diri. Artinya emosinya itu tidak terkontrol, marah-marah terus. Kemudian emosinya artinya emosinya yang di dalam dirinya gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita menghadapi masalah, konflik ya, atau menghadapi situasi di lingkungan kita,
apapun ya, sebenarnya kita harus bisa mengarahkan diri kita menjadi seorang seperti apa. Namun pada titik tertentu setiap manusia itu pasti ada titik batasan emosinya ya, emosi yang bisa jadi meluap-luap walaupun sudah ditahan, sudah diarahkan itu. Tapi kalau orang yang tidak bisa mengarahkan dirinya dan tidak bisa bertanggung jawab ya, maka dia kurang mampu mengandalkan dirinya. Selalu curiga sama orang lain, kemudian salah persepsi dengan orang lain, tidak bisa bersikap dengan orang lain, termasuk nanti komunikasinya juga kita berbicaranya tidak pas ya ketika menghadapi sesuatu. Kemudian harga diri ya, pandangan seseorang bahwa dirinya bermanfaat, berkembang dan berkebajikan. Nah ini yang banyak orang yang kurang mampu ya, atau tidak bisa melihat aspek ini. Kita yakin ya bahwa kita itu bermanfaat. Kita yakin bahwa kita itu bisa berkembang. Dan kita yakin kita itu menjadi orang yang bijak. Ya. Orang yang bijak. Masalah yang akan didapat atau muncul apabila orang kurang memiliki harga diri, yang pertama adalah kurang respek pada orang lain. Diri kita sadar bahwa kita itu orang yang harus dihargai. Otomatis nanti kita juga akan menghargai orang lain atau respect pada orang lain. Kemudian kurang mampu masalah yang akan muncul juga mengabaikan diri. Saya itu orang yang tidak bermanfaat. Saya itu tidak mungkin berkembang. Saya itu mungkin tidak bisa seperti dia. Ya. Mengabaikan diri, tidak mampu memaafkan diri, menjadi orang yang salah terus ya. Ketika kita tidak bisa memahami harga diri ya, nanti dia akan selalu merasa bersalah terus ya, tidak manfaat hidupnya. Kemudian komunikasi intrapersonal ya, kita melakukan komunikasi dalam kehidupan kita, dalam seharian kita ya. Yang pertama adalah sensasi. Kalian tentu pas dalam kehidupan kita melihat, merasakan dan mendengar, otomatis nanti akan tertanam dalam pikiran kita. Nah, semua itu adalah kita sebut dengan sensasi. Ya. Stimulus, proses menangkap stimuli ya. Artinya stimulus atau kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebut dengan sensasi. Misal ada tetangga yang ribut, ada maling ketangkep, kemudian